Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Semoga di hari ini kita diberkahi dalam kegiatan pembelajaran ataupun aktivitas yang lainnya. Juga selamat pagi kepada ayah bunda yang sampai hari ini masih setia untuk mendampingi anak-anaknya dalam pembelajaran daringnya. Baik, untuk anak-anak, hari ini akan disampaikan mengenai materi tentang gambar cerita secara singkat. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu dong apa itu gambar cerita, atau mungkin materi sebelumnya sudah dibahas mengenai gambar cerita, bahkan sampai membuat gambar cerita dari teks eksplanasi kan? Baik, hari ini akan disampaikan mengenai gambar cerita, apa itu pengertian, kemudian fungsi dan bentuk-bentuknya apa saja. Namun sebelum itu, Pak Yus akan sampaikan dulu pembelajaran hari ini tujuannya apa. Ya, tujuan yang pertama di pembelajaran siang hari ini adalah anak-anak mampu mengetahui pengertian gambar cerita. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu mengetahui fungsi dari gambar cerita itu sendiri. Dan yang ketiga, anak-anak mampu mengetahui bentuk-bentuk gambar cerita dan langkah-langkah pembuatannya. Langsung saja, pengertian dari gambar cerita yaitu gambar yang mendeskripsikan adegan atau peristiwa yang dijelaskan dalam bentuk cerita. Sekali lagi, gambar cerita atau ilustrasi yaitu gambar yang mendeskripsikan adegan atau peristiwa yang dijelaskan dalam cerita. Dilanjutkan kepada fungsi dari gambar cerita itu sendiri. Yang pertama, memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi barang. Yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, menambah nilai artistik. Yang kelima, sarana mengungkapkan perasaan. Yang keenam, menambah daya tarik cerita. 7, memberi penguatan pada tokoh dalam cerita. Dan yang kedelapan, mengisi halaman buku, majalah, atau surat kabar. Nah, itulah 8 fungsi dari gambar cerita. Nah, selanjutnya objek gambar cerita. Objek gambar cerita itu yang pertama disesuaikan dengan tema cerita dan tokohnya. Yang kedua, dapat dibuat berwarna atau hitam putih saja. Kemudian, dapat dibuat secara manual atau digital. Maksud dapat dibuat berwarna atau hitam putih saja, anak-anak ketika membuat gambar cerita bisa menggunakan pensil, ya. Menggunakan pensil biasa ataupun juga menggunakan pensil warna, krayon, spidol, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiganya dapat dibuat secara manual atau digital. Maksudnya ketika dibuat manual itu dengan tangan sendiri ya, menggunakan pensil warna ataupun pensil biasa, baik yang dibuat warna ataupun hitam putih. Kemudian menggunakan digital atau secara digital yaitu menggunakan aplikasi yang ada di gadget, laptop, HP, dan lain sebagainya yang kemudian bisa juga langsung dicetak atau di print. Nah, itu yang dimaksud dengan dibuat secara digital. Nah, apa saja bentuk-bentuk gambar cerita? Yang pertama ada komik, ya. Komik bukan komik obat batuk ya, kalau itu komiks, kalau ini komik. Komik berasal dari kata komiks, comic, yang memiliki arti lucu atau jenaka. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya berbentuk sebuah jalinan cerita. Nah, itu pengertian dari komik sendiri. Nah, sementara di sampingnya ada gambar, ini adalah contoh komik ya. Gambar cerita dalam bentuk komik. Yang kedua, bentuk gambar cerita yaitu cover. Nah, cover merupakan kulit atau sampul pada buku majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Nah, di sini ada
cover dalam contoh cover buku ya. Ada buku tema, kemudian ada buku dongeng, kemudian ada buku makanan atau minuman Nusantara. Itu covernya. Nah, cover ini merupakan bentuk-bentuk dari gambar cerita. Bentuk-bentuk gambar cerita yang ketiga yaitu majalah. Majalah atau surat kabar di bagian sebelum atau sesudah tulisan biasanya terdapat gambar. Nah, gambar tersebut sering disebut vignette atau gambar pengisi halaman kosong pada majalah. Ya, baik majalah ataupun surat kabar yang memiliki fungsi menghias. Nah, ini contoh bentuk gambar cerita dalam majalah. Ada Hidayatullah, kemudian majalah Bobo, dan lain sebagainya. Yang keempat, bentuk-bentuk gambar cerita yaitu cerita. Bisa cerita bergambar, cerita pendek, cerita bersambung, dan lain-lain. Nah, cerita. Suatu karya cerita biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita akan tampak menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang menggambarkan isi cerita tersebut. Nah, di sini di samping ada gambar ya. Gambar ini merupakan bentuk gambar cerita yang ada di dalam sebuah cerita itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara membuat gambar cerita? Nah, di sini disampaikan langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan tema yang akan digunakan. Baik itu tema lingkungan, tema kehidupan, ataupun juga tema-tema yang lainnya misalnya. Yang kedua, membuat sketsa gambar sesuai tema pada kertas gambar menggunakan pensil warna. Ya. Itu. Kemudian bisa juga menggunakan pensil warna, cat warna, krayon, atau spidol. Nah, itu ketika sudah dibuat sketsanya, maka diberi warna. Tujuannya agar lebih menarik. Demikianlah materi singkat di pagi hari ini mengenai gambar cerita. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya, anak-anak boleh membaca kembali informasi atau mencari lagi perbendaharaan informasi mengenai gambar cerita dari berbagai sumber. Bisa dari buku paket yang kalian pegang ataupun juga dari media-media yang lainnya. Terima kasih atas perhatian dan atas waktu untuk menyimaknya. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Mohon maaf kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.